dan adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama ngaji bareng Bapak Ibu. Sekarang modelnya ngaji bareng, pititan bareng, ngobrol bareng, itu biasanya. Sekarang kita hidupkan ngaji bareng. Ini ke bapak-bapak sama ibu-ibu, banyak ibu-ibu ya. Yang muda nggak ada ya. Saya kajian di mana-mana, kalau ngaji yang datang mesti yang tua, yang umurnya di atas kepala 5. Yang anak-anak muda nggak ada. Berarti kebangkitan umat Islam masih jauh ini. Tapi kalau anak-anak muda sudah mau ngaji, itu kebangkitan Islam dan umat Islam akan lebih dekat. Kenapa ibu bapak yang hadir banyak ibu dan bapak yang umurnya di atas 50? Kalau yang hadir ibu bapak yang umurnya 50 itu biasa, karena bapak ibu sudah banyak ingat akhirat. Sudah tadi kata Ustaz Solihin, kalau masih hidup tempatnya di sebelah sini, kalau udah nanti mati sebelah sana ya. Nah bapak-bapak yang umur-umur segini sih ingatnya masih lebih ingat kepada Allah. Tapi kalau ada anak muda yang rajin ngaji, itu anak muda yang istimewa, anak muda yang harganya mahal. Tapi kalau yang ngaji banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, itu biasa. Bapak-bapak, mari kita ngaji bareng. Nanti bisa diulang kembali biar nanti dikupas tuntas di pondok lansia ini dalam surat Fatir ayat 32 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khair wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran ini kepada hambaku yang terpilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran, kemudian Quran ini diwariskan kepada hamba Allah yang telah dipilih. Siapa hamba Allah yang telah dipilih? Ya kita ini. Karena dalam ayat yang lain Allah menyampaikan kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik. Ciri umat yang terbaik itu apa? Umat yang terbaik cirinya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang suka mengajak baik. Bukan yang suka mengajak enggak baik, yang suka mengajak baik, ngajak ngaji, ngajak. Itu ciri umat yang terbaik. Nah, Allah itu telah menurunkan Quran ini kepada hamba Allah yang telah dipilih, yaitu kita. Quran sudah ada di tangan kita semua saat ini. Bahkan kadang-kadang setiap rumah tidak hanya satu Quran, bisa banyak Qurannya. Di musola, di masjid, itu Quran juga banyak. Quran sudah ada di depan dan ada di tangan kita, ibu, bapak. Tetapi di saat Quran ini sudah sampai di tangan kita, itu kita ini setelah membawa dan mengambil Al-Quran, ada 3 golongan yang Allah sebutkan di dalam itu. Faminuhum zalimun li nafsih. Ada orang muslim setiap hari megang Quran, setiap hari ngaji, tapi dia selalu mendolimi dirinya sendiri, mendolimi saudaranya, mendolimi orang lain. Padahal dia juga membawa Al-Quran, tapi dia suka mendolimi saudaranya, menganiaya, mencaci, memaki. Itu padahal membawa Al-Quran. Ini adalah yang fenomena yang real di masyarakat kita. Muslim, tapi dia selalu berbuat dolim. Dia membaca Quran, tapi dia juga berbuat dolim. Wa minuhum muktasib. Ada orang yang muktasib, yang kalau beramal pengennya yang pas. Kalau amal dia hanya mengerjakan wajibnya saja, sunahnya enggak mau. Sholat duhur ya sudah duhur saja, 4 rakaat, sunahnya enggak mau. Pas-pasan nih loh Bapak Ibu, kalau mau mengamalkan Islam itu pas, yang pas, nggak mau lebih. Padahal kalau minta rezeki kepada Allah, mintanya yang banyak, mintanya yang banyak. Kalau minta rezeki itu yang banyak. Tapi kalau mengamalkan, pengennya yang pas, nggak mau nambah. Wa minuhum sabiqun bil khairat. Yang ketiga ini adalah orang yang selalu berada di garda depan dalam kebaikan. Bapak Ibu masuk yang di mana? Yang dolim atau yang muktasib atau yang sabiqun bil khairat? Bapak Ibu masuk yang mana nggih? Yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga? Kalau yang pertama ya harus naik kelasnya menjadi yang kedua. Yang biasanya ngerasani tanggane berarti naik yang kedua, mulai ngerasani sudah dihilangkan. Yang biasanya tidak suka ngaji ya mulai naik kelasnya, naik. Top dan puncaknya orang muslim yang terbaik itu orang muslim yang selalu berada di garda paling depan. Kalau subuh, setelah 1 jam sebelum subuh sudah di masjid, itu dia garda di depan. Kalau ada anak muda subuh 1 jam sebelum subuh sudah di masjid, beda anak muda ini anak muda luar biasa. Tapi kalau ibu bapak yang umurnya sudah 50 tahun 60 tahun 1 jam sebelum adzan sudah di masjid, itu biasa ibu. Karena memang
umur saya sudah sekian, saya harus makin jelas amalnya, itu biasa. Tapi kalau anak muda 1 jam sebelum subuh udah di masjid, anak muda yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau belum punya anak soleh, cari menantu anak yang soleh. Cari mantu anak yang soleh. Kalau belum punya anak yang hafal Quran, nyari mantu yang sudah hafal Quran. Karena nanti yang akan dibawa bapak ibu sampai akhirat itu yang akan dibawa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ati khisal. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebelum nanti kita melangkahkan kaki menuju kepada perhitungan yang sangat adil dan tidak ada suap, tidak ada lagi riswah, tidak ada lagi sogoh, akan ditanya 4 hal. 4 hal ini semua bapak ibu punya. Akan ditanyakan pertama kali bapak ibu. Hati-hati, ini penting bapak ibu. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya Allah berikan umur itu dihabiskan untuk apa? Itu pertama kali akan ditanyakan, umurmu wahai fulan, saya kasih sekian puluh tahun, kamu habiskan untuk apa? Kalau yang memanfaatkan untuk ngaji ke masjid, majlis taklim, bapak ibu, kalau pas jalan lututnya sudah bunyi bapak ibu, melangkah itu klek klek, itu hati-hati. Itu berarti sudah diingatkan, melangkahnya harus ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat-tempat ngaji. Diingatkan itu, melangkah klek. Kalau klek itu sudah harus istighfar bapak ibu. Astagfirullahaladzim, itu nggih. Ampunan. Karena manusia itu kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Semua akan bergerak dan akan merasakan kita masing-masing. 360 sendi itu, sekarang dokter semua mengakui itu 360 sendi itu sedekahnya adalah dengan tahmid, tasbih, tahlil dan istighfar. Itu tasbih, apa namanya, sedekahnya. Jangan lupa di saat tulang belulang kita ini sudah mulai bergerak, harus kita sadar, harus istighfar. Bapak ibu, kalau baru bangun tidur, tangan kita ini sudah kaku nggih. Menggenggam ini sudah susah. Ini peringatan bapak ibu. Peringatan berarti menggenggam dunianya jangan keras-keras, menggenggam akhiratnya yang kuat. Sudah diingatkan. Jangan sampai sebaliknya, akhirat menggenggamnya makin tidak kuat, dunianya makin kuat. Padahal sudah diingatkan, ini susah ini. Sendinya sudah susah, harus diingatkan. Oh, berarti saya menggenggamnya harus lebih kuat ke akhirat. Itu peringatan bapak ibu. Kalau ini pendengar mata ini melihat sudah mulai buram, harus sambung dengan kaca. Itu juga diingatkan. Kalau ini sudah mulai tidak jelas melihat dunia, mata hati kita harus makin jelas melihat akhirat. Harus makin jelas melihat akhirat. Akhirat kita harus makin jelas kelihatan. Ini semua perubahan-perubahan dalam fisik kita
Itu sudah menunjukkan perubahan yang seorang bapak, seorang ibu harus mulai melaksanakan sebuah evaluasi yang terbaik. Maka bapak ibu akan ditanyakan umurnya, selama dikasih Allah umur sekian banyak, ada yang 60, ada yang baru lahir meninggal, ada yang umur TK meninggal, ada yang sampai 80, 60, 70, sampai 100 tahun. Itu dihabiskan untuk apa? Allah menanyakan sama kita, mau dihabiskan untuk apa umur kamu itu? Ayo dihabiskan di pesantren Manula. Saya ikut bersyukur kalau kemudian di sini dibangun sebuah pesantren, disiapkan untuk bapak ibu yang umur-umur sudah harus konsentrasi di akhirat. Penting banget ibu, alhamdulillah disiapkan. Padahal kami di pesantren kami belum bisa menyiapkan khusus untuk Manula. Di sini sudah ada, luar biasa. Berarti generasi kita alhamdulillah muncul ya. Jadi umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya umur kita makin baik. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, manusia yang terbaik adalah manusia makin bertambah umurnya, dia akan makin bertambah kebaikannya. Jadi dia bertambah umurnya, tambah kebaikannya, tambah umurnya, tambah kebaikannya. Kalau waktu umur-umur dulu mungkin sedekah masih berpikir panjang. Sekarang udah umur-umur begini, sedekah harus diperbanyak. Bapak Ibu, tabungan yang ada di bank, punya enggak Bapak Ibu di bank tabungannya? Punya enggak? Di bank-bank mana kita tabungannya? Milik kita itu yang kita makan, yang kita sedekahkan, yang kita pakai, itu milik kita. Yang kita makan itu akan keluar ke belakang jadi kotoran. Yang kita pakai ini akan rusak, akan jadi gombal. Yang kita tabung akan kita tinggal. Yang membersamai kita sampai akhirat, yang kita sedekahkan Ibu Bapak, itu yang akan menghantarkan kita sampai akhirat. Yang di bank akan ditinggal, berapapun simpanannya akan ditinggal. Bahkan kalau bapak ibu punya di bank simpanan besar, anaknya tidak soleh, diperebutkan anak-anaknya, ibu akan merasakan susahnya di dalam kehidupan kuburan. Yang bersama bapak ibu yang disedekahkan, yang disedekahkan itulah yang nanti menemani bapak ibu di dunia sampai akhirat. Karena tidak ada orang yang melungsungi. Bapak ibu minta berdoa kepada Allah, minta meninggal di majelis taklim, biar nggak ngerepotin yang hidup. Di majelis taklim kemudian meninggal, minta yang enak meninggal di majelis taklim, pas sholat jamaah, pas sholat tarawih, pas pengajian, meninggal dijamin syahid, dan itu kebaikan yang terbaik ya. Karena sekarang anak-anak muda itu trennya luar biasa bapak ibu, minum khamr masih tidak puas, minum oplosan mati bapak. Yang diminum oplosan mati, coba bayangkan. Bapak ibu milih mana coba? Mati minum oplosan atau mati di majelis taklim? Majelis taklim. Mati di minum oplosan. Itu juga apa
orang yang hadir ke sana banyak sekali Bapak Ibu. Yang hadir ke sana banyak sekali. Majelis taklim ini adalah untuk membangun bagaimana umur kita makin bertambah, amal soleh kita makin naik. Jangan umurnya bertambah, amalnya makin turun. Aduh, astagfirullahaladzim, masyaallah. Sudah umurnya makin tua, amalnya tidak makin bertambah. Kalau dulu umur 25, 30 tahun, 40 tahun sedekahnya hanya senyum kepada saudaranya, karena senyum pada saudara kita itu sedekah Bapak. Menyenangkan saudara kita itu masuk sedekah. Sekarang di saat kita umur sudah mulai bertambah, sedekahnya harus makin real. Karena itu yang akan kita ambil dan kita bawa sampai akhirat. Sholat dibiasakan kalau udah umur begitu Bapak. Sholat, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak ini kayaknya perhatian dengan sholatnya tidak serius. Tanya pada dia, Rasulullah, ayu amalin afdal. Rasulullah, mohon maaf, amal yang paling afdal itu amal yang apa? As-salatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Bapak Ibu, jangan diterjemahkan sholat tepat waktu Bapak Ibu, mohon maaf, karena waktu sholat sebelum habis masih tepat. Jadi kalau asarnya sekarang jam 3, Bapak Ibu sholat asar jam 5 masih tepat. Masih tepat. Sholatnya setengah 6 sebelum habis waktunya masih tepat. Karena ada orang yang suka aku tak orang kita ngempere ning surga. Lah kan gitu Pak. Kok milih emperan loh. Emperan loh, kena angin, kena panas. Wong ada tempat yang masih bagus kok milih emperan. Kalau mau masuk yang paling tinggi derajatnya, kata Rasulullah, awal waktu itu yang paling afdol. Jadi kalau nilainya 100 itu yang awal waktu. Bergeser 90, geser lagi 80, geser lagi 70. Yang mepet lagi ya sudah. Itu di saat ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah bertanya, karena anak pemuda ini di saat melaksanakan sholat leda-lede. Maka Rasulullah kemudian, sholat yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Di awal waktu, bukan tepat waktu, di awal waktu. Makin bertambah umurnya, makin perhatinya kepada akhirat makin kuat. Makin kuat. Bapak Ibu memang harus begitu. Jadi semua aktivitas umur yang Allah berikan ini kita habiskan untuk kebaikan kita. Kita support lembaga-lembaga yang membangun kebahagiaan umat, kita support dengan luar biasa. Ya. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, kata Rasulullah. Masa mudanya dulu dihabiskan untuk apa? Bapak Ibu yang sekarang umurnya sudah umur-umur begini ini, diingat kalau mungkin punya tulisan masa mudanya coba dibuka dulu, masa mudanya dihabiskan untuk apa dulu itu. Masa mudanya dulu kalau punya tulisan memori masa muda itu Bapak Ibu mungkin bisa membuka dulu kayak apa dulu, sholatnya dulu kayak apa, dulu datang ke majelis taklimnya kayak apa, dulu di saat ini itu Allah akan menanyakan masa muda kamu dulu kamu habiskan untuk apa. Maka Pak Presiden Soekarno Presiden pertama mengatakan, berikan kepada saya 100 pemuda
akan saya goncang dunia katanya. Karena pemuda itu memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Pemuda itu kena panas nggak panas, kena hujan nggak kedinginan, kena angin nggak masuk angin. Coba kayak bapak-bapak yang umur di atas kepala 5 ke atas, tidur tanpa alas ada masuk angin, kehujanan pilek, makan kekenyangan perutnya sakit. Makanya itu semua sudah terjadi sebuah perubahan proses. Maka Rasulullah menyatakan, masa muda kamu dulu kamu habiskan untuk apa? Ditanyakan Rasulullah. Itu kalau masa mudanya waktu itu kelam, Bapak Ibu, sekarang harus punya amal akselerasi. Amal akselerasi yang harus berlipat untuk menebus masa muda yang kelam. Kata Rasulullah, di antaranya amal akselerasi adalah an Ummi Hafsah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asyrata rak'atan fil yaumi wal laila banallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Rawahu Muslim. Dari Hafsah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat sehari semalam, 12 rakaat sehari semalam, Bapak Ibu, ringan banget. Dengan 12 rakaat itu Allah akan membangunkan orang yang melaksanakan 12 rakaat ini rumah di surga. Akselerasi amal, Bapak. Harus punya akselerasi amal untuk menebus masa mudanya. Kapan 12 rakaat? 12 rakaat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka kalau subuh bangunnya jangan dipas, jauh sebelumnya biar bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pun biasa gitu. Pun biasa, mudah-mudahan terbiasa. Yang kedua, 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat sebelum duhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah duhur. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib, dan berikutnya 2 rakaat setelah isya. 12. Kalau kita bisa melaksanakan sehari semalam 12 rakaat dengan istiqomah, Allah akan membangunkan rumah orang yang istiqomah melaksanakan 12 rakaat, rumah di surga. Akselerasi amal, Bapak, ayo dilaksanakan. Enak enteng banget, tanpa biaya dan tanpa biayaan. Enteng banget, Bapak. Apalagi bapak-bapak yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Yang tidak kuat pakai kursi, yang tidak bisa pakai kursi duduk, yang nggak bisa duduk berbaring, yang nggak bisa berbaring diajari gerakannya, yang sudah nggak bisa disolatkan. Dua 12 rakaat sehari semalam, biar jadi orang yang sabiqun bil khairat. Itu akselerasi amal untuk menutup masa muda kalian dulu dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, Rasulullah bersabda, an amalihi
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga akan ditanyakan harta benda kamu dulu kamu hasilkan dari mana? Adakah penghasilan yang haram? Sekarang di mana-mana orang mengeluhnya, Ustadz, sekarang mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya susah nggak apa-apa, halal. Mencari haram susah. Sudah barangnya haram, mencarinya susah, kok dijalani? Susah halal. Itu akan ditanyakan yang berikutnya, harta kamu dari mana didapatkan? Terus kamu habiskan untuk apa? Kamu habiskan harta yang kamu dapatkan, kamu buang kemana? Kamu habiskan di mana? Ini harus dikalkulasi. Bapak Ibu pernah ada santri yang ibunya mengeluh, Ustaz, anak saya nggak betah di pondok, ini mengejak pulang lagi. Ibu, saya bilang, Ibu minta mohon maaf Ibu, tolong Ibu kalkulasi, kira-kira diingat Ibu, ada enggak yang diberikan anak kita ini ada nilai-nilai yang haram. Saya khawatir nilai yang haram yang tercampur itu kemudian masuk di tubuh anak ibu, kemudian anak ibu akhirnya diajak di pesantren pengennya pulang terus, nggak betah. Seminggu berikutnya datang lagi, alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah mau. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf, memang kami belum hati-hati dalam mencari harta untuk menyekolahkan anak di pesantren. Maka ibu harus hati-hati, anak ini biar aman di pesantren dan dia tenang dengan memberikan nafkah yang halal. Karena rupiah yang haram yang masuk ke dalam tubuh seorang anak akan mempengaruhi kesolehan anak. Mempengaruhi kesolehan anak. Bapak Ibu, menurut gambaran Al-Quran, anak itu ada 3 tipe. Yang pertama, anak yang qurrata a'yun, anak yang selalu menyenangkan bapak ibu. Anaknya Masya Allah sejak kecil sudah pandai baca Al-Quran, umur SLTP, SLTA sudah hafal Al-Quran. Anaknya datangnya ke majelis taklim dan ke masjid memberikan tausiah, orang tuanya senang, alhamdulillah Allah. Anaknya siapa? Di saat anaknya soleh itu di mana-mana dia, anaknya siapa dia? Orang tuanya akan terangkat di dunia, Bapak Ibu. Orang tuanya akan terus disebut, oh anaknya Bapak Fulan, oh anaknya Ibu Fulana, disebut terus. Karena kebaikan seorang anak itu akan membawa kebaikan seorang ibu bapak. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Anak soleh itu nanti di dunia dia akan membawa nama baik orang tua, di akhirat dia akan memberikan syafaat orang tua. Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu sudah sepuh, yang mau ngurus itu anak soleh dan anak soleha. Bapak Ibu warisannya banyak, anaknya sudah dihantarkan menjadi seorang sarjana yang punya uang. Bapak Ibu sudah tua karena anaknya nggak soleh dan anaknya itu punya uang, nggak mau repot. Sudah Bapak Ibu dihantarkan ke pantai jompo. Ya Allah, nangis itu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu hanya mengeluh, ya Allah nak, dulu kamu sejak di kandungan lahir sampai di rawat
saat sampai kamu dibiayai, sampai kamu sekolah, di saat kamu seperti ini, bapak dan ibu dalam kondisi seperti ini yang tidak mampu, kami hanya ditaruh di pantai jompo. Nangis ini. Bukan memperpanjang umur bapak ibu, justru malah mempercepat matinya bapak ibu, karena setiap harinya memikirkan, ya Allah, apakah ini balasan anak kami, ya Allah, yang dulu kami didik, kami arahkan, kami biayai, sampai kami biayaan. Begitu kami tua, kami harus ditempatkan di pantai jompo. Bapak ibu, masya Allah, anak soleh itu memang mahal. Maka kalau mondok anaknya disekolahkan di pondok, pondok kok mahal banget, murah bapak ibu. Anak diantarkan menjadi anak soleh kok mahal gitu. Bapak ibu, sekarang di Solo itu parkir mobil 1 jam 4.000. Kalau sehari semalam berapa ribu? Berapa ribu ibu bapak? 96 gitu. 96.000 sehari semalam. Kalau sebulan dikalikan 30 berapa juta? Itu mobil kalau mati ditinggal. Mati ditinggal itu mobil, parkirnya tok itu sebulan sampai sekian. Anak kita kalau hidup merawat orang tua, kalau nanti orang tuanya meninggal di akhirat, anaknya yang mendoakan, anak yang soleh, di saat sampai nanti di akhirat bersama-sama, anaknya akan memberi syafaat. Itu kalau nyekolahkan anak di pondok bilang mahal. Tapi bapak tidak pernah mengkalkulasi kalau berangkat anak sudah di SMP itu mintanya, saya minta motor, enggak motor, sepeda saya mau berangkat. Mintanya motor, enggak sembarangan motor yang diminta. Sangunya setiap hari berapa enggak dihitung. Berapa setiap berangkat. Sekarang anak 10.000 itu belum mau berangkat sekolah. Nggih Pak, nggih. Belum mau. 1 bulan sangu tentok pinten Pak? 300.000. Kalau 10.000 nggih Pak. Makanya di rumah nggak pernah dihitung 1 kali makan berapa. Uang membayarnya di sekolahan berapa, dihitung semua. Sementara kalau di pondok, ibu kan nggak pernah mikir bagaimana anaknya makan, yang masak siapa, listriknya bagaimana, airnya bagaimana, tidurnya bagaimana. Saya selalu bilang sama bapak ibu warisan ya, mohon maaf bapak ibu ya Allah, membangunkan anak dan menidurkan anak itu susah. Bapak ibu, sekarang yang namanya Telkom, Indosat itu membuka pulsa data gratis itu di atas jam 12 malam. Anak-anak kita itu minta mencari gratisan itu sampai dia bermalam-malam ria, subuhnya nanti terlambat. Anak muda sekarang suka jamak subuh dengan duha bapak. Duha sama subuh di jamak. Bapak ibu bangun ke kasihan mesake anaknya Pak. Kenapa mesake? Lah tadi malam tidurnya baru jam 2. Masuk jam 4 sudah dibangunkan. Loh kok mesake piye to? Wong anaknya diajak masuk surga kok mesake loh. Kalau perlu malam itu diingatkan, nak sudah lepaskan HP-nya, tidur. Kalau nanti datanya kurang, besok saya belikan. Yang penting subuh kamu jangan terlambat. Tidak usah mencari gratisan, saya kasih gratisan. Subuh ke masjid. Rasulullah menyampaikan alzimu auladakum wa ahsinu adabahum, kata Rasulullah.
lazimi anak kamu, berarti anaknya digandeng bawa ke masjid, digandeng diajari ngaji. Anak-anak itu nanti yang doanya selalu mengirimkan doanya kepada kedua orang tuanya. Itu kalau sudah mati. Kalau sebelum mati dalam kondisi sakit, sakaratul maut, yang mau mentalkinkan itu anak yang soleh. Anak yang salah lari, takut ibunya sakaratul maut, gak berani nalkinkan. Kalau anaknya gak ada yang soleh, begitu ibunya sakaratul maut, bapaknya bingung, mencari Pak Mudin, suruh nalkinkan, mencari Pak Mudin sampai di rumah udah meninggal. Astagfirullah, kok bisa anaknya bisa begini? Yang salah siapa? Bapak ibu. Ayo, bapak ibu yang sudah umur demikian, anak-anak yang masih bisa diarahkan. Anak yang soleh itu penting, bapak. Yang soleha itu penting. Yang belum punya anak soleh, nyari mantu soleh. Jangan namanya soleh, mencari namanya soleh, anaknya enggak karuan. Yang belum punya anak soleha, nyari mantu yang soleha, biar bisa mewakili keluarga. Di saat orang tuanya sakaratul maut, ditalkinkan bapak atau ibu, la ilaha illallah, yang nalkinkan anak yang soleh. Masya Allah. Di saat bapak ibu sudah meninggal, Masya Allah, kemudian si anak yang soleh akan melepaskan bajunya dengan pelan dan lembut karena adab dan akhlaknya kepada kedua orang tua. Di saat memandikan, yang memandikan anaknya yang soleh, karena dia yakin waktu kecil yang memandikan setiap saat ibunya, bapaknya. Sekarang di saat bapak ibunya meninggal, maka dia yang akan memandikan, dan dia basuh dengan lembut, hati-hati karena orang tuanya dan bapak dan ibunya. Di saat kafan, dia anak yang soleh yang akan mengkafani dengan pelan lembut anaknya, karena dia ingat waktu kecilnya yang suka memberi pakaian dan memakaikan juga orang tuanya. Yang saat ini saya menjadi seperti ini karena orang tua yang hebat, maka dia akan mengkafani dengan lembut, dengan sopan. Di saat meninggal, di saat sholat bapak ibu, yang jadi imam sholatnya anaknya yang soleh. Mahal bapak. Di saat dibawa ke makam, yang turun pertama kali ke lubang dan menyambut orang tuanya yang soleh, dan kemudian ditidurkan dengan lembut dengan mendoakan kedua orang tuanya. Kalau nggak punya anak soleh, siapa yang akan menakilkan? Siapa yang akan memandikan? Siapa yang akan mengkafani? Siapa yang akan menjadi imam waktu sholat? Siapa yang akan masuk pertama kali di lubang? Seorang bapak atau seorang ibu yang akan menangkap dan membawa, menggendong, dan kemudian menidurkan dengan lembut dan sopan. Anak yang soleh. Allah ya Allah. Maka bapak ibu memang punya harus tabungan. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a sa'iru amali. Kalau sudah mati semua akan putus, kecuali sedekah tadi bapak ibu yang akan ikut sama kita. Aduh, ini pesantrennya yang perlu disedekahi apanya, masukkan, insya Allah luar biasa. Sedekah, masuk sedekah jariah. Haula wala quwata illa billah. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh dan solehah yang terus mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan setiap saat, setiap waktu. Ya Allah, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat,
Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Bapak Ibu mendapatkan ilmu pas taklim, di majelis taklim diamalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. 3 Ibu. Jadi 3 ini Bapak Ibu harus mempersiapkan yang akan ikut sampai akhirat. Kalau tidak punya 3-3-nya, salah satu harus punya. Kalau sedekahnya enggak punya, anak solehnya harus punya. Ilmunya juga harus punya. Kalau punya 3-3-nya, luar biasa. Maka itu yang harus Bapak Ibu persiapkan dari sekarang, sehingga kita pulang dan kita kembali kepada Allah, bekalnya sudah cukup. Bapak Ibu, besok mungkin ada yang akan perjalanan menuju ke Solo ya, ada ya. Sangunya sudah disiapkan Bapak Ibu. Mobilnya yang dicari mobil yang baik atau yang buruk? Kendaraannya yang macet-macet atau yang enggak macet? Yang lancar Ibu. Insyaallah bekalnya, padahal sini Solo bekalnya udah disiapkan. Kendaraannya aja minta yang baik. Nggak mau yang macet, yang ber-AC, lancar. Supirnya sudah oke. Itu sini Solo paling 3 jam. Sini sampai akhirat itu bukan 3 jam, 2 jam Bapak Ibu. Sepanjang umur kita. Maka persiapannya harus makin jelas. Kendaraannya jangan macet-macet masuk neraka, enggak. Harus lancar. Jangan sampai macet di tengah siratal jembatan siratal mustaqim, ambles masuk di neraka. Naudzubillah. Lancar. Maka tadi disiapkan semua Bapak Ibu. Bekalnya disiapkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa kita kepada Allah. Disiapkan semampu dan semaksimal kita. Jangan sampai ada bekal yang dilupakan. Termasuk bekal-bekal yang tadi. Nah itulah yang Rasulullah nanti akan menanyakan harta yang kita dapatkan dibawa kemana. Anak, harta sedekah yang paling tinggi nilainya adalah sedekah yang kita berikan kepada anak kita. Anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah Islam biar menjadi anak yang saleh. Itu paling tinggi nilainya. Paling tinggi. Bapak Ibu, kalau kita mengeluarkan sedekah untuk anak kita dalam tujuan mencari anak yang saleh, soleha, nggak usah banyak hitung-hitungan. Saleh mahal. Tadi mobil aja sehari semalam 9.000. 96.000 sehari semalam. Itu kalau mati ditinggal. Ini memang yang harus kita kejar. Yang kedua Bapak Ibu, yang anak menurut gambaran Al-Quran itu adalah anak yang menjadi musuh orang tua. Ada enggak nih anak menjadi musuh orang tua? Ada. Doanya setiap hari hanya mudah-mudahan bapak ibuku cepat mati, aku dapat warisan. Doanya itu tak. Setengah malam bangun hanya doanya mudah-mudahan ibu bapak cepat mati, saya dapat warisan. Musuhi orang tuanya setiap hari. Dibilangi malah memusuhi, diarahkan malah memusuhi. Setiap harinya padu kepada orang tuanya, Masya Allah. Kalau anak sudah menjadi musuh ke orang tua, kira-kira bapak ibu umurnya makin panjang makin pendek? Pendek, karena jantungnya setiap hari nyut-nyutan. Coba anaknya soleh, melihat anaknya Masya Allah menyenangkan, akhirnya jantung itu akan detaknya akan jadi normal. Belum makan sudah kenyang melihat anaknya, Masya Allah. Pagi-pagi baca subuh, sudah mendengarkan anak-anak baca Quran, suaranya indah banget. Senang, ya Allah anak saya. Bapak ibu itu uriknya gitu itu.
Kalau anaknya soleh, baik, selalu dibilang itu anak saya Ustaz, anak saya. Tapi kalau anaknya disekolahkan, kemudian anaknya rewel, Ustadzmu siapa ya? Kalau anaknya rewel yang kelihatan ustadznya. Itu anaknya pas soleh, ustadznya nggak ada yang kelihatan. Anaknya terus anak luar biasa Bapak. Tipe anak yang kedua, anak yang selalu menjadi musuh kedua orang tuanya. Ya kalau udah begitu itu orang tua akan ngeliat, Allah saya ngurusi kamu nak dari mulai di kandungan lahir sampai kamu sekarang ini, biaya kelihatan semua. Kira-kira ibu nyodorkan nota ke anaknya bisa mengembalikan enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Begitu Bapak Ibu membuat kalkulasi sejak dari kandungan sampai dia dewasa memuji orang tua, sodorkan notanya, nah ini biaya kamu kembalikan. Nggak ada yang mampu membalikan. Nggak ada yang mampu membalikan. Apalagi di saat anak sakit, Bapak Ibu selalu bergadang malam hari, padahal paginya harus ngantor, di kantor ngantuk, dimarahi pimpinan kantornya. Anaknya sakit seperti itu, dibawa ke dokter, ke sana kemari, membelikan obat. Tahu-tahu setelah besar dia jadi musuh orang tua. Masya Allah. Maka Allah ingatkan, hati-hati anaknya, dijaga, diarahkan, digandeng, disuruh baik. Yang ketiga, tipe anak adalah anak yang selalu membangun fitnah kepada kedua orang tuanya. Di mana-mana itu membuat onar. Anaknya siapa itu? Orang ngajar. Setiap hari membuat ribut, dipegang polisi. Anaknya siapa nak? Anaknya si fulan, bapaknya dipanggil ke polisi. Besok dibebaskan, tebus sekian juta. Membuat lagi mas, anaknya siapa bapak? Anaknya fulan. Ini ada kambing hilang, yang ambil siapa? Anaknya fulan. Bapaknya atau difitnah setiap hari. Maka Bapak Ibu, anak yang soleh inilah anak yang luar biasa. Di dunia akan membawa nama baik orang tua, di akhirat akan memberi syafaat orang tua. Ini maka harta yang kita keluarkan untuk anak kita, menghantarkan menjadi anak soleh, itu harta yang paling produktif untuk bekal kita di akhirat. Yang paling produktif. Maka itulah yang harus kita bangun. Ya, yang ketiganya adalah ilmu yang akan ditanyakan, ilmumu dulu dipakai untuk apa? Ilmu yang kita dapatkan dari majelis taklim, dari mondok kita, dipakai untuk apa? Nah, itu 4 hal yang semua orang punya, supaya kita tidak masuk orang yang menyesal. Dalam surat Az-Zumar ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, antakulu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sahirin. Supaya setiap jiwa seseorang tidak mengatakan, aduhai alangkah ruginya saya. Jadi itu penyesalan di saat manusia sudah kembali kepada Allah di akhirat. Ya hasrata, aduhai, betapa ruginya saya. Kenapa dia begitu? Alama farrattu fi jambillah, karena dulu waktu saya di dunia tidak pernah memperhatikan perintah Allah. Dengar adzan udah nggak pernah memperhatikan. Ada pengajian nggak pernah memperhatikan. Ada panggilan sedekah nggak pernah memperhatikan. Wa in kuntu laminas sahirin, sedangkan dulu waktu saya di dunia ya Allah termasuk orang yang suka nolok-nolok orang yang berbuat baik. Kalau ada orang yang baik masuk masjid itu kadal gurun.
ibu-ibu, bapak-bapak ini kok ngaji terus, janjinya kapan toh habisnya kok ngaji terus. Ngaji kok dikomentari, ngaji itu untuk baik kok. Mestinya ibu bapak yang mau ngaji seperti ini, pemerintah itu memberikan amplop sangu ngaji. Iya Pak, nanti silakan nanti kalau yang jadi presiden Ustadz Solehin, bapak ngaji akan dikasih sangu. Kasih sangu, jangan malah diolok-olok. Jangan diolok-olok, ngaji kok diolok-olok. Biar ngaji bapak. Kalau bapak ibu ngaji, pemuda ngaji, masyarakatnya soleh, masyarakatnya soleha, yang enak itu siapa? Yang tugasnya ringan siapa? Kalau masyarakatnya soleh soleha, Pak Polisi, Pak TNI tugasnya ringan. Nggak usah diawasi, sudah soleh soleha semua masyarakatnya. Nggak perlu diawasi, nggak ada yang digerebek karena mabuk, nggak ada, karena masyarakatnya soleh dan soleha. Memang harus begitu. Saya di saat ada Pak Polisi datang, Pak TNI datang, Pak, mohon maaf, mestinya jenengan yang harus ngasih tausiah masyarakat sebenarnya itu. Kali tugasnya jenengan. Tapi kalau saya yang ngisi, jenengan harus terima kasih sebenarnya. Karena nanti kalau masyarakatnya yang soleh-soleh, jenengan bisa tidur malam. Kalau enggak, ya terus lelean. Masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Pas tahun baru saya ketemu Pak Kodim. Gimana? Kemudian tadi malam, Ustaz, saya bermalam sampai subuh belum tidur. Ada apa? Menunggu mereka supaya enggak ura-ura. Kebiasaan barat supaya tidak dikerjakan. Bagus sebenarnya. Karena begitu itu masyarakat kita, pemuda kita. Kalau mereka soleh, maka antum bisa tidur saja. Maka perlunya masyarakat yang soleh sangat luar biasa Bapak Ibu, supaya tidak menyesal. Dulu saya termasuk orang yang suka mengolok-olok waktu ada orang melaksanakan kewajiban Allah. Waktu di dunia sukanya ngolok-ngolok, ngapa kamu masih ini kok mendadak ngaji loh. Masuk ke masjid, ke majelis taklim ngapain? Nanti rasakan di akhirat. Mereka akan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Aduh, menyesal saya. Kenapa dulu waktu saya masih hidup melupakan dan melengahkan kewajiban-kewajiban Allah. Dan bahkan saya dulu waktu di dunia suka mengolok-olok orang yang berbuat baik. Ada nggak kira-kira yang mengolok berbuat? Banyak sekali. Di Brunei, Bapak Ibu, di Brunei Darussalam itu negaranya kecil, cuwilan dari Kalimantan. Tapi warganya yang mau ngaji itu dikasih sangu. Jadi kalau di masjid ada majelis taklim, mereka selesai keluar dari masjid, ada petugas yang keluar memberi transportasi kepada yang ngaji. Bapak Ibu seneng nggak kira-kira? Ini Ustadz Solehin harus jadi presiden. Maka kalau milih yang soleh Bapak, milih presiden yang soleh. Milih Pak Camat, milih Pak Bupati itu yang soleh. Milih Pak Lurah itu yang soleh. Ini kalau soleh, ini Pak Lurah soleh ini ngaji di Sangoni. Senang mesti luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita menjadi pejabat yang soleh, yang cinta kepada warganya dan cinta kepada masyarakatnya, yang perhatian dengan kesolehan Bapak Ibu dan generasi muda di masa-masa yang akan datang. Ya hasratan wa yauma ya'adzu dzalimi ala yadihi. Di waktu besok, di saat kembali kepada Allah, orang-orang yang suka mendolimi dirinya itu menggigit jari.
Bapak Ibu, namanya orang menggigit jari itu lambang apa? Lambang apa Pak? Kecewa. Orang yang kecewa menggigit jari. Ya wailata ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka menggigit jari sambil menyeru, ya Allah, kenapa dulu waktu saya di dunia tidak mengambil jalan bersama Nabi? Kenapa? Kok saya dulu nggak mengambil jalan bersama Nabi? Sambil gigit jari, Bapak. Haula wala quwwata. Tapi kok di dunia begini diingatkan malah marah. Nanti orang yang suka mengingatkan katanya radikal. Radikal ini orang yang suka mengingatkan harus terima kasih, itu bukan radikal. Itu orang yang baik. Ada orang nggak baik diingatkan, luar biasa. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, katanya. Aduhai ya Allah, kenapa saya dulu mengambil fulan sebagai teman akrabku dan teman dekatku. Laqad adzallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah Quran datang kepadaku. Menyesal dia di akhirat karena dia mengambil teman si fulan, melarang dia untuk belajar Al-Qur'an. Ada enggak orang yang begitu nggih? Ada. Nanti di akhir dia akan menyesal, ya Allah, kenapa dulu waktu saya di dunia tidak mengambil jalan bersama Rasul? Kenapa saat dulu waktu di dunia mengambil fulan, saya jadikan teman saya dan teman akrab saya, dan dialah yang menyesatkan saya dari petunjuk Al-Quran. Itu penyesalan di akhirat. Monggo Bapak Haji, monggo Bapak, monggo silakan. Padahal dia yang menyesatkan saya, katanya. Itu penyesalannya sambil gigit jari. Ya Allah, haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, tahu enggak kapan malaikat datang mengambil nyawa kita? Ada yang tahu? Enggak ada. Kalau enggak ada harus gimana? Harus mencari tahu gimana caranya. Mau nelpon malaikat? Ya, harus mempersiapkan sebelum malaikat datang. Persiapannya apa? Ya persiapannya tadi supaya kita tidak menyesal di akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat kita gigit jari sambil menyesali diri kita. Ya Allah, kenapa saya waktu dulu di dunia saya tidak mengambil jalan dan bersama Rasul, mengikuti Rasul, mengamalkan perintah Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Kenapa saya tidak begitu? Bahkan sampai kemudian dilanjutkan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai ya Allah, kenapa waktu di dunia saya mengambil si fulan sebagai teman akrab saya? Laqad adallani 'anil dzikri idja'an. Padahal dia selalu menghalangi saya, dia selalu menyesatkan saya dari petunjuk Al-Quran. Hati-hati nyari teman. Hati-hati nyari teman Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat, menyalahkan orang yang menyesatkan kita. Bapak Ibu, kalau temannya soleh solehah, setidaknya dapat
cipratan soleh-solehahnya. Kalau temannya tidak soleh-solehahnya juga akan kecipratan. Maka Rasulullah memberikan isyarat seperti orang yang jualan minyak wangi dan orang yang las. Bapak Ibu kalau dekat orang las, setidaknya kenapa? Kena kecipratan api lasnya. Kalau kita dekat orang yang jualan minyak wangi, setidaknya kena wanginya. Itu Rasulullah memberikan isyarat seperti itu. Maka kita harus membangun. Maka kemudian dilanjutkan Rasulullah dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Maghlub nikmatani," kata Rasulullah, "maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua kenikmatan. Yang kedua kenikmatan ini kebanyakan manusia tertipu dan terpedaya dengan dua kenikmatan ini, yaitu kenikmatan as-sihhatu wal faragh, sehat dan kesempatan. Bapak Ibu ingat tahun 2019 Covid, bagaimana di saat Ibu ada berita Covid, semua saling curiga satu dengan yang lain. Sebelahnya batuk langsung pergi. Curiga banget sih. Bersin pergi. Loh, enggak doakan malah ditinggal pergi loh. Temannya bersin langsung pergi. Padahal mestinya doakan. Dia bilang alhamdulillah, doakan yarhamukumullah. Kalau doa ibu bapak sudah yarhamukumullah, Allah menurunkan doanya sudah lepas dari Covid. Tapi malah lari, nggak mendoakan, malah ditinggal. Insya Allah kok bisa? Jak salaman nggak mau. Salaman tuh nggak berani. Bayangkan kata Rasulullah, salaman itu akan menggugurkan dosa. Salah. Kalau ada polisi datang, TNI datang, diajak salaman tuh gini, Bu. Salaman gini. Salaman nggak berani. Saya bilang, Bapak polisi, Bapak TNI, tolong masjid yang ada di Cemani jangan diganggu, biar dibuka, biar sholat jamaah. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang, Bapak, orang yang pergi ke masjid itu mesti minta dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan Indonesia dan masyarakatnya. Jangan dilarang. Kalau dilarang ya nggak ada yang mendoakan lagi Indonesia. Akhirnya satu kelurahan di Cemani itu nggak ada masjid, tutup, buka bebas. Dan ternyata masyarakat makin beraktivitas di masjid jamaah dan nggak ada yang kena Covid. Nggak ada yang kena Covid karena semangat. Kalau ibu bapak semangat, maka dia akan kalah virusnya. Tapi kalau sudah turun, drop, mah virus masuk. Kalau virus masuk harus semangat. Saya waktu Covid itu makan itu nggak terasa selama 1 pekan. Aku diam, nggak bilang sama dokter. Kalau saya bilang mesti disuruh opnam, nggak bilang saya. Tetap beraktivitas, semangat udah. Setelah sembuh saya baru bilang dokter, ketawa dokternya. Iya, yang kena Covid meninggal itu kebanyakan di rumah sakit, Bapak Ibu. Di rumah itu enggak. Yang di rumah sakit nggak ada yang ngurus. Sakit cuman dikasih nasi tinggal pergi, yang datang pakai. Nggak ada yang dulang, nggak ada yang ini. Begitu dia masih bisa komunikasi, masih ini, nggak ada yang ngajak komunikasi. Melihat sebelahnya mati, depannya mati, yuk mati hisan. Semangat Bapak, Ibu, semangat. Yang penting kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat kita, maka Allah akan menyelesaikan seluruh kesulitan. Maka waktu itu saya hanya sampaikan kepada jamaah,
untuk menolak bala sebelum turun kepada kita adalah sedekah. As-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu akan menghilangkan dan menghabiskan dan meniadakan bala yang akan hadir. Sedekah diperbanyak, sudah seberapapun diberikan. Masjid apa? Jadi masjidnya akhirnya itu ribut rame. Namanya hari-hari barokah itu setiap saat muncul, jamaah tetap berjalan, tarawih tetap berjalan, Idul Fitri tetap sholat, terus itu nggak ada masalah, dan berjalan terus. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semangat kita untuk mengamalkan kewajiban Allah, semua Allah akan selesaikan dan kemudian Allah tolong. Sampai jam berapa Mas Taufik? Sampai setengah 12. Sekarang jam berapa? 11.20. 10 menit lagi. Sampai jam setengah 12 Ibu. Padahal saya setengah 1 harus masuk. Enggak apa-apa. Sekarang jam 11.20. Enggak apa-apa Ibu. Paling juga belum tentu kalau bisa kembali sini lagi. Ya, mudah-mudahan bisa lagi ketemu Bapak Ibu. Semangat tape. Jadi itu yang harus dibangun oleh Bapak Ibu. Yang harus dibangun. Bagaimana persiapan kita menuju akhirat itu makin pasti. Persiapan kita menuju akhirat makin pasti. Langkah kita, persiapan kita harus makin jelas. Harus makin jelas. Tadi saya sampaikan, Ibu kalau mau piknik ke Jawa Timur, ke WBL, itu mesti persiapannya, checkingnya itu mesti panitia akan menyediakan prasarana. Padahal udah disiapkan oleh panitia, ada nasi, ada roti, ada air. Ibu bapak pasti akan menyiapkan sangunya sendiri. Padahal udah disiapkan. Padahal perjalanan dari Magelang ke Jawa Timur WBL itu persiapannya turah-turah. Pulang aja masih turah-turah persiapannya. Uang yang dibawa turah-turah. Maka persiapan kita ar-rihlatu ilallah. Rihlah kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang sangat jauh. Dengan perjalanan yang sangat jauh, maka persiapan yang kita siapkan harus makin jelas. Ya kadang-kadang, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata beliau. Ayo dihitung, dikalkulasi sebelum kamu dihitung oleh Allah. Hari ini mungkin nanti sampai sore Bapak Ibu bisa kalkulasi sholat 5 waktu untuk hari ini tadi yang kita laksanakan dengan berjamaah dan di awal waktu berapa kali, bisa dihitung. Sedekah yang kita berikan untuk asuhan anak yatim piatu berapa, itu bisa dihitung, dicamkan. Hari ini tadi ngerasani tangga berapa kali, itu bisa dikalkulasi Bapak Ibu. HP hari ini tadi saya megang HP dalam waktu sehari berapa jam, dihitung. Terus saya hari ini tadi membaca Quran berapa menit. Kalau HP jam, tapi kalau baca Quran menit. HP menit. Berapa jam? Kalau megang HP-nya 1 jam, baca Qurannya 1 jam. 1 jam, 5 menit aja ngangop terus 1 jam. Ibu jari kita ini mengarah kemana? Buka HP-nya tadi, mengarah ke surga atau mengarah ke neraka? Diperhatikan, dikalkulasi. Jangan sampai jari dan jempol kita ini menggeser HP kita arahnya kepada nilai kemaksiatan.
Hari ini tadi kebaikan-kebaikan yang bisa saya laksanakan apa saja. Duha bisa enggak hari ini tadi? Rawatibnya tadi gimana? Subuhnya tadi gimana? Berjamaah apa enggak? Ngaji Qurannya gimana? Itu bisa dihitung, Bapak. Kata Rasulullah, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia ini tertipu. Mestinya lebih baik hari ini. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dia orang yang merugi. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung, kata Rasulullah. Maka kita harus selalu berpegang hari-hari kedepannya harus lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat, kalkulasi, perhatikan, tulis, dan kemudian analisa yang akan Anda siapkan untuk masa depan. Masa depan di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta diakhiri. Kita berdoa. Memang harus diingatkan. Mati semua listriknya. Mati semua. Listriknya boleh mati, tapi kita hadiah jangan mati. Kita berdoa. Kita akhiri, mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang kurang benar mohon maaf. Bapak Ibu, kalau nanti sampai di situ silakan mampir. Pesantren Al-Quruki. Lewat mampir, silakan mau mondok berapa hari silakan. Saya buka pintunya, bilang saya dari Magelang, di majelis taklimnya Ustadz Salihin, mau bermalam berapa hari silakan. Mau mondok boleh. Itu pondoknya umat Islam, bukan pondoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Maka Bapak Ibu kalau sudah sampai Solo harusnya tidak rela kalau belum mampir di Ngeruki. Biar nggak penasaran Ngeruki itu kayak apa toh? Kok cuman beritanya teroris radikal. Padahal orangnya lembut kayak saya nih loh. Kita doa gitu. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kita awali Al-Fatihah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qadiyal hajat Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan في بلادنا هذا إندونيسيا وفي قريتنا ومدينتنا مغلان الخاصة اللهم ارحمنا وارحمنا من رحمنا اللهم اجعلنا من المسلمين
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah pada kami ya Allah kekuatan untuk membawa dan mengamalkan din Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk menyatukan diri kami kepada seluruh umat Islam dan seluruh saudara-saudara kami ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, berikanlah kami rezeki yang cukup dan banyak serta melimpah untuk menolong abang Engkau ya Allah, untuk menolong anak-anak yatim ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa seluruh umat Islam ya Allah yang telah mendahului kami dan memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sattar, berikanlah kami ya Allah kekuatan untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, yang Engkau wajibkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.